Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 385, kembalinya. Beraninya kau melakukan kekerasan fisik. Kau pasti bosan dengan ruang tamu. Penjaga lainnya juga bergegas mendekat. Namun, ia tetap terlempar karena tendangan Jordan. Jordan mengerahkan segenap kemampuannya dalam dua serangannya, berupaya menaklukkan lawannya dalam satu gerakan. Dia sekarang sedang dikejar waktu dan tidak punya waktu untuk melawan mereka. Pada dasarnya, mereka yang menerima pukulan atau tendangan keras dari Jordan tidak akan bisa bangun setidaknya selama 2 menit. Seseorang, kemarilah. Ada yang mencoba menerobos masuk ke rumah Hangs. Penjaga lainnya segera berkata ke walkie-talkie. Tak lama kemudian, lebih dari 10 orang berlari keluar dari dalam untuk mengepung Jordan. Pada saat yang sama, Chris dan Rob juga keluar karena mereka telah mendengar berita tersebut. Jordan, itu kamu. Chris sangat marah melihat Jordan. Ketika Jordan melihat Chris, dia berharap bisa membunuhnya. Jordan bertanya pada Chris, "Chris, apa yang sebenarnya kau lakukan pada Clue?" Chris agak terkejut bagaimana Jordan tahu tentang dirinya yang menyiksa Clue barusan. Apakah Lauren yang memberitahunya? Atau pesawat tak kasat mata berbentuk UFO milik Jordan yang mendeteksinya? Chris mendengus dingin dan berkata, "Ketika Lauren menikah denganku dalam waktu 2 hari, Clue akan menjadi anakku. Aku harus mendidiknya dan menetapkan beberapa aturan untuknya." Jordan menjadi marah. "Persetan dengan aturan-aturanmu itu. Tidak ada yang berani membuat aturan untuk putriku. Bawa Clue dan Lauren keluar sekarang juga. Aku akan membawa mereka pergi bersamaku." Chris membalas dengan agresif, "Membawa mereka pergi. Menurutmu tempat macam apa ini? Apakah menurutmu ini pasar tempat mereka bisa datang dan pergi sesuka hati? Aku bilang padamu, kamu bahkan tidak akan bisa melewati pintu hari ini, apalagi melihat mereka. Juga, izinkan aku mengingatkanmu bahwa ini adalah rumah orang tuaku. Coba tanya-tanya dan cari tahu apa status ayahku di kota ini. Lebih baik kau tidak membuat masalah di sini, atau aku akan memastikan semuanya berakhir untukmu selama sisa hidupmu." Jordan mengepalkan tangannya erat-erat dan berseru, "Sekalipun ini istana kerajaan dan ayahmu adalah raja, aku harus membawa pergi putriku. Kau pasti ingin mati. Pergilah." Setelah Chris mengeluarkan perintah, beberapa bawahannya segera berlari menghampiri. Namun, Jordan berhasil menjatuhkan mereka semua dengan satu pukulan. Ia menghadapi mereka dengan mudah dan mereka semua tergeletak di tanah, menjerit tanpa henti. Brengsek. Chris terkejut. Dia paling memahami kekuatan bawahannya dan dia tahu bahwa mereka sama sekali bukan orang biasa. Kalau mereka orang biasa, dia bisa saja melumpuhkan 10 orang sendirian. Tapi, para antek ini adalah orang-orang yang bisa dengan mudah melumpuhkan 10 orang biasa. Chris pernah kalah melawan Jordan dalam pertarungan 1 lawan 1 sebelumnya dan dia merasa marah sejak saat itu. Begitu pula dengan gerakan Jordan yang cepat, tepat dan tanpa ampun, membuat anak buah Chris gemetar ketakutan, karena mereka semua dipenuhi rasa kagum dan ragu. Chris membentak dengan marah, "Dasar bodoh. Kenapa kalian melawannya satu persatu? Serang bersama-sama. Tahan dia dan jangan biarkan dia bergerak." Ketika berhadapan dengan orang yang kuat dan berwibawa seperti Jordan, mereka harus mengerumuninya dan menghilangkan kesempatannya untuk menyerang. Tak lama kemudian, 10 orang melompat ke arah Jordan pada saat yang sama. Seseorang memegang tangan Jordan sementara yang lain memegang kakinya. Namun, sebagian besar orang terlempar karena tendangan Jordan sebelum mereka bisa mendekati Jordan. Namun, semakin banyak anak buah Chris yang berlari keluar dari villa. Setidaknya ada 100 orang dan mereka semua berlari ke arah Jordan satu demi satu. Jordan lambat laun merasa kesulitan untuk mengatasinya. Tak lama kemudian, anggota tubuh Jordan diikat. Jordan hendak mencoba melepaskan diri ketika dia melihat Chris, yang dengan cepat memanfaatkan kesempatan ini untuk melompat dan menendang Jordan. Jordan tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya atau bersembunyi. Pada akhirnya, dia terlempar oleh tendangan Chris. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang telah berlatih bela diri sejak usia muda, Chris membuat Jordan terpental beberapa meter dengan tendangan itu. Sangat ramah, Tuan Heng. Tuan Heng yang hebat. Tendangan yang bagus. Rob dan yang lainnya langsung mulai menjilat Chris. Chris pun tertawa terbahak-bahak. Ia pernah dikalahkan oleh Jordan dalam pertarungan dan karenanya, ia akhirnya mendapat kesempatan untuk membalas dendam hari ini. Setelah menendang Jordan, Chris sangat gembira. Ia berkata dengan puas, "Jordan Stele. Seorang wanita yang mencintaimu sampai kehilangan akal sehatnya sekarang menjadi istriku. Dalam 2 hari, aku akan menindihnya di ranjang besar dan menyempurnakan pernikahan kita. Jangan terburu-buru mengumpat. Aku belajar itu darimu. Dan kemarahanmu, aku akan melatih putrimu sesuai dengan standar pelatihan agen Amerika."
Jika dia bisa menahan penderitaan, dia bisa terus maju. Bahkan jika dia tidak bisa, dia harus terus maju. Lauren dan Clue berakhir seperti ini hari ini, semua gara-gara kamu, Jordan Stelle. Asetmu telah dibekukan dan kau tidak punya satu pun antek. Kau sendirian sekarang. Apa yang harus kau lawan denganku? Setelah berteriak pada Jordan beberapa saat, Chris berbalik dan berkata pada Rob, terus kirim lebih banyak antek. Kirim 1000, tidak, 2000 lagi. Anak ini benar-benar jago bertarung, bukan? Biarkan dia bertarung. Aku akan lihat apakah dia bisa mengalahkan 2000 orang sendirian. Rob terkekeh dan mengakui, ya, Tuan Hank. Chris berjalan kembali ke villa, sementara Rob berjalan dengan bangga ke arah Jordan. Bajingan, kalau aku jadi kamu, aku akan langsung pergi dan tidak akan mempermalukan diriku sendiri di sini. Jordan terjatuh ke tanah saat ini, tetapi suasana hatinya tiba-tiba lebih tenang dibandingkan saat dia merasa gelisah tadi. Pada saat ini, dia teringat bahwa ketika dia hendak membunuh seseorang di medan perang, dia juga bersikap tenang. Jordan dikepung oleh ratusan orang dan ia memperkirakan akan ada lebih dari 2000 orang kemudian. Tidak peduli seberapa kuat Jordan, dia tidak dapat menembus pertahanan lebih dari 2000 orang dan memasuki kediaman Hanks. Oleh karena itu, Jordan mengeluarkan telepon selulernya dan menelepon tim. Dia ingin tim kembali dan mengendalikan pesawat berbentuk UFO itu lagi sehingga dia bisa menembak mati Chris. Tim segera menjawab telepon, Tuan Jordan, sungguh kebetulan. Saya baru saja akan menelepon Anda. Kita punya koneksi telepati. Dia tahu kalau tim nampaknya sedang dalam suasana hati yang baik. Jordan pun tak membuang waktu untuk bicara omong kosong dengannya. Naik pesawat ke DC segera. Sebelumnya, Jordan meminta tim untuk meninggalkan DC dan pergi ke Houston untuk bersembunyi sejenak. Tim tertawa dan berkata, Tuan Jordan, saya sekarang di DC, saya baru saja meninggalkan bandara. Anda di mana? Saya akan mencari Anda. Jordan berkata, saat ini saya berada tepat di depan rumah orang tua Chris Hank di Royal Mansions. Ada ratusan orang yang menghentikan saya, tidak, mungkin ribuan. Jangan datang, cari tempat untuk bersembunyi dan kendalikan pesawat berbentuk UFO itu. Apa? Kamu dikelilingi oleh ribuan orang. Aku akan segera ke sana. Tim langsung tegang. Saat itu, tim menutup telepon di luar bandara. Seorang pria botak yang sedang makan pisang berjalan mendekat dan bertanya, siapa dia? Tim segera menjawab dengan serius, Salvatore, Tuan Jordan dikelilingi oleh lebih dari 2000 orang. Pria botak itu sangat marah hingga melempar pisang itu ke tanah dan mengumpat, sialan. Beraninya dia menyentuh Tuan Jordan. Dia pasti ingin mati. Pria botak itu berteriak dalam bahasa Thailand, saudara-saudara, dengarkan. Ya. Pada saat ini, respon gemuruh datang dari banyak orang yang bersorak serempak. Itu mengejutkan dan mengerikan, seolah-olah ada ribuan atau bahkan puluhan ribu orang.